Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aduh, setelah sekian purnama nih, akhirnya aku kembali menemani kamu. Lebay, kata orang Jawa itu lebay ya. Lebay gitu ya, baru minggu lalu ketemu kan. Dan seperti biasa, every Saturday night, every malam minggu, aku Iren kembali menemani kamu di mana lagi kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, kita bakal mau ngebahas nyambung lah ya kan? Ya nyambung, oke. Kita bakal mau ngebahas nih tentang satu topik yang melekat banget nih di kehidupan anak-anak muda ya. Kita mau ngebahas satu topik yang melekat banget, baik anak muda di Indonesia, di negara kita tercinta ini, maupun juga anak-anak muda yang ada di luar negeri ya. Topik zodiak dong, apa coba? Zodiak ya, atau horoskop. Atau sio, ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Tapi zodiak sama bintang sih yang fokusnya kita mau ngebahas di hari ini gitu. Nah, kenapa aku bilang melekat banget di kehidupan anak-anak muda Indonesia maupun luar negeri? Karena kalau misalnya aku nonton TikTok nih ya, di anak-anak mudanya gitu, kadang tuh mereka suka menyangkut pautkan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tuh dengan bintang mereka, kayak untuk urusan jodoh, untuk kayak keuangan atau apalah, pokoknya sifat-sifat tertentu di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka itu yang pasti kayak oh ini karena aku bintangnya ini. Nah tapi kita nggak akan ngebahas tentang zodiak itu ada apa aja ya, nanti bakal disinggung sih, cuman maksudnya nggak bakal yang lebih jauh ke situ. Tapi ya pokoknya kita bakal ngebahas itu, dan yang seperti biasanya juga kan nggak mungkin aku sendirian ya. Aku udah mendatangkan kedua narasumber aku yang aduh parah, udah jauh banget ya aku datangkan ya, sekitar 10-15 meter ke belakang saya inilah ya. Aku sudah mendatangkan mereka. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Udah vaksin kan semua? Alhamdulillah. Oh udah ya. Jadi boleh dilepas Oh, bisa. covernya, iya. Udah prokes kan semua? Udah. Sudah. Ya. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Iya, aku udah nanya ya tadi apa kabar. Sehat kan tapi? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Iya. Nah, aku udah tahu sih nama mereka berdua gitu ya. Tapi kan teman-teman yang nonton belum tahu. Jadi boleh dong dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang ini apa? Dimulai dari Ladies First. Iya. Halo, nama aku Deborah Meisa. Sekarang kesibukannya menjadi mahasiswa aktif semester 3 jurusan misiologi. Oh, mahasiswa aktif. Emang ada mahasiswa pasif? Iya, ada mahasiswa pasif. Apa itu maksudnya? Gak tahu aja. Pengen aja ngomong mahasiswa aktif. Pengen aja ngomong mahasiswa aktif. Oh, udah aktif ya, Bun, Aktif gitu. maksudnya. Oh. Ini acara apa sih kita? Oke, baiklah, terima kasih. Panggilannya apa nih? Debo. Debo gitu. Oke, makasih ya Debo. Debo itu bukan kalau di Cakar Bokar itu Dalpo. Enggak tahu ya. Oh, orang Jawa kan? Iya, orang Jawa. Iya, orang Dan Jawa. calon Jawa Tulen. Wow, oke, baiklah. Calonnya Jawa Tulen. Oke, baik. Oke deh, terima kasih ya Debo udah meluangkan waktunya di tengah keaktifannya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Terima kasih. Sekarang next. Halo semuanya. Namaku Samuel Rino Mahergianto. Iya. Kesibukan? Kesibukannya hampir sama Debo. Masih berkuliah, belajar, mahasiswa. Kalau Debo aktif, aku aktif banget. Debo aktif aja, kamu aktif banget. banget. Nah, kalau aku aktif ya Bun. Aktif ya, Bun. Kalau aku, oh gitu. Mahasiswa apa nih? Jurusan apa? Jurusan teologi di Institut Injil Indonesia. Oke, teologi, misiologi. Oke, aku. Dok. Kenapa? Jawa Tulen. Oh belum selesai. Oh iya, balik dong nggak kameranya. Balik ke dia nih. Nggak apa-apa, belum kelar. Gimana? Ha? Jawa Orang Tulen. apa? Oh ya, Jawa Tulen. Iya, saya Jawa Tulen. Kan tadi Debo katanya apa? Calonnya Jawa Tulen. Jawa Tulen. Ya, saya Jawa Tulen. Jawa Tulen. Oh Jawa Tulen. Oh Jawa Tulen. Oh jadi maksudnya kalian? Jawa yang lain, nggak ada Mas Reno gitu kan. Oh gitu. Oh jadi Jawa sebenarnya nggak cuma 3 aja? Enggak cuma 3. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Tulen. Satu lagi. Apa? Jawaban doa-doaku. Ya. Ini
acara apa sih? Belum mulai kok kita udah heboh. Ya ampun, terima kasih loh ya. Tadi namanya siapa? Sama Reno Mahergianto. Panggilannya apa? Panggilannya apa? Reno. Gianto. Gianto juga boleh. Enggak, Reno panggilannya ya. Reno dan Debo. Oh iya, aku Ireno. Enggak kan, soalnya belakangnya semua gitu, biar aku kan kayak udah lah, nggak apa, sabar aja sama kegaringan aku ya. Oke. Nah tadi kan kita mau ngebahas nih tentang satu topik, yaitu tentang zodiak sama bintang gitu. Nah kalian tahu kan bintang kalian? Tahu. Kalau Debo apa? Bintang aku sih Gemini. Gemini. Oh Juni. Enggak, akhir Mei, tanggal 29 Mei. 29 Mei, ya ampun kita deketan dong. Kita tanggal berapa? 27 Juni. Apaan sih? Deket tanggal ya kan 27 sama 29. Berjarak 2000 jam. Iya udah, aduh, Gemini. Gemini, kalau Reno apa bintangnya? Kalau aku dulu Aries. Kenapa dulu? Ya dulu Aries. Dulu Aries. Loh Aries kan roti. Aku taunya Holland roti. Oh, aku taunya sari roti. Nggak boleh ya. Tapi beneran ada judulnya roti Aries. Oh, ada ya? Iya. Ya oke. Nanti. Kita cari tahu. Oke. Oh jadi bintang kalian itu. Kalau aku bintangnya Cancer. Cancer. Bacanya Cancer bukan cancer gitu. Cancer. Iya. Oke, anyway, kalian percaya kah sama zodiak, sama bintang kalian? Maksudnya percaya nggak sih? Kalau aku nih kayak, kalau aku sih percaya nggak percaya. Kalau dulu percaya nggak percaya sih. Kenapa percaya nggak percaya? Karena apa ya? Karena dulu masih kecil mungkin ya, masih imut-imut. Iya. Masih kecil. Oke. Masih kecil kan, jadi kalau aku lihatnya dulu dari TV, tau acara TV itu nggak sih yang musik-musik gitu, yang biasanya nayangin apa bintang-bintang gitu, ramalan ada Kak, bener. Ramalan hari ini. Bener ada. Iya, aku nggak nyalahin. Dulu dari situ-situ baca-baca, seru sih bacanya, kayak lucu aja gitu kok, bisa mirip-mirip gitu bener-bener. Tapi ya itu cuma buat iseng-iseng aja sih. Oh, sejak itu kapan tuh kamu mulai tahu? Itu gak lama sih, umur 8 tahun kalau nggak salah. Iya bener dia. 8 tahun itu bahkan belum lulus SD. Masa? Iya kan? Kan 12 tahun baru lulus. 11, Iya, 12 gimana tahun. sih? Aku umur 7 tahun tuh masuk SD. Lulus. 7 tahun baru masuk SD. Tapi aku udah pernah wisuda di TK loh. Kayak gitu. Loh, umur 8 tahun lah, berarti masih SD kan? Tapi udah bisa baca. Iya, aku gak nyalain, cuman maksudnya berarti kamu dari kecil, dari SD, wes tahu. Iya, sama orang tua juga ngasih tahu sih, kalau orang tuaku dua-duanya Aquarius, Maka. Terus kata, adek kamu, bintang kamu itu Aries, Aries gitu. Jadi dari kecil udah dikasih tahu sama mama papaku. Oh gitu? Iya, mama papaku Aquarius, makanya mereka berjodoh. Apaan? Gitu sih Kak. Oh gitu. Oke. Oke. Enggak. Maksudnya berarti kamu dari SD wis tahu? Dari SD udah tahu. Udah tahu. Udah sesat dari kecil lah gitu. Dari SD udah tahu. Iya, dari Terus SD. habis itu yang nonton TV-nya kapan? Nonton TV-nya Ya, pas SD itu. itu kan sering nonton TV karena nggak ada hiburan lain tuh. Oh gitu. Oh Udah iya. nonton TV aja. Nonton TV aja. Iya bener. Oh gitu. Oh udah dari kecil berarti ya. Oh ya udah dari kecil. Oke. Kalau Debo? Kalau aku sih dulu tuh kayak percaya banget sih, kayak dikit-dikit tuh pasti liatnya kayak keramalan zodiak gitu. Kayak pasti kan apalagi zaman dulu kan teman-teman nih circle-nya kan pasti kayak Circle. pasti Oke. dikit-dikit kayak teman-teman kayak zodiak kamu apa, zodiak kamu apa, zodiak si doi apa aja, kayak bener-bener dikit-dikit tuh zodiak gitu. Kayak bagian zaman dari SMP SMA kan kayak geng-gengan gitu kan, sahabat kayak Iya benar. konco kental lah kalau kata orang. Konco kental. Itu apanya susu kental manis? Beda. Aku punya. Jadi kayak dikit-dikit tuh kayak misalnya ada masalah atau gimana ya, pasti kita kayak langsung buka Instagram nih, oh ternyata hari ini tuh emang zodiak kamu tuh lagi moody banget kayak gitu. Pokoknya bener-bener dikit-dikit tuh ke zodiak, dikit-dikit ke zodiak gitu. Ngeliat si doi pun, ternyata zodiak hari ini dong, si doi mau ngapain kayak gitu. Ternyata oh kayak gini, ditungguin nih. Tapi kalau misalnya kadang nggak terjadi tuh kayak salah, kayak langsung kayak nyesek gitu rasanya. Jadi kayak dulu sih kayak bener-bener sebelum mengenal firman Tuhan pastinya sih. Sedap. Kayak, sebelum mengerti kebenaran firman Tuhan tuh pasti kayak percaya banget gitu. Jadi istrinya tuh kayak di Instagram tuh dikit-dikit tuh yang keluar di timeline tuh zodiak semua gitu. Terus itu dari kapan? Dari kecil juga? Dari
lebih tepatnya tuh waktu SMP sih yang bener-bener kayak gila-gila dikit-dikit zodiak. Soalnya kalau SD kan mungkin juga masih ngerasain apa sih, baru tahu Facebook tuh SD tuh kelas 5 SD kayak gitu. Baru main Facebook itu. Sisanya kan masih SMS-an kayak gitu. Iya. Jadi kayak baru bener-bener tahu tuh waktu SMP, sih, waktu udah keluar Instagram kayak gitu. Baru itu bener-bener kayak dikit-dikit zodiak, dikit-dikit buka ramalan. Papa beli koran dicari itu yang bagian zodiak. Iya. SMP ya main Instagram. Coba tanya dong aku tanyain dong ke aku. Aku kapan main Instagram? Kapan main Instagram? Aku main Instagram kuliah. Pas kuliah. Wah. Aku emang Kakak zamannya dewasa beda. banget ya. Iya, dewasa. Dewasa. Udah besar. Udah gitu. besar. Buat main sosial media kan? Iya, gitu. Soalnya dulu aku SMP, ampun, dulu mainnya snack lagi. Yang tahu game ular gak sih? Yang tahu, cuman tahu. ada di HP yang Yang bisa panjang itu. iya, yang kayak cuman nggak ada di Android itu. Ya oke, anyway, berarti udah dari kecil ya. Itu apa ya, dari maksudnya dikasih tahu kayak orang tua atau misalnya itu Enggak sih, enggak dikasih. teman-teman Lebih ke teman-teman aja. teman-teman gitu. Terus waktu kan itu yang tadi aku bilang ya, teman-teman kan kadang tuh suka relate kan sama kita. Kadang kalau misalnya kayak kita baca atau misalnya kayak kita lihat gitu terus yang kayak ih pas banget, ya ampun, ih pas banget, ih kayaknya aku juga, ih kok aku kayak gini, ih kok pas banget, kayak gitu kan, suka relate gitu kan. Nah kalau nggak relate gitu misalnya kayak enggak sih, aku enggak gitu. Misalnya hari ini kamu misalnya lagi sedih, aduh ini kok banyak sekali ya. lalat iya, oke. Enggak, kalau misalnya kayak enggak nyambung gitu misalnya kayak sama kehidupanmu. Terus kamu yang kayak, kan tadi Debo bilang nyesek kan. Terus kamu langsung kayak, aku enggak percaya lagi kah? Enggak percaya lagi lah. Atau kayak, ya udah mungkin hari ini aja salah gitu. Ya, Gimana? kayak berkata Iren sih, enggak sih, kayak cari yang lain aja, cari yang ramalan dari versi lainnya kayak gitu. Kayak, Oh iya banyak parah versi banget. sih kan. Parah banget. Oh berarti emang kamu yang Kayak apa ya? bener, kayak apa sih, kayak zaman anak sekolah tuh kayak bener-bener ngikutin gitu kan. Lagi kan zamannya masih kayak cinta-cinta monyet gitu kan, kayak parah banget pokoknya dikit-dikit kayak dilihat dulu lah kayak gimana gitu. Lagi hoki apa enggak kayak gitu, kayak bener-bener kayak Hoki. Oh iya. Nggak usah. Aku mau ngomong lagi nggak jadi. Iya sih. Tapi enggak, sorry, maksudnya aku nggak lagi offense siapapun ya ini. Enggak, tapi maksudnya kan si Debo ini ada Cinanya ya? dikit. Ada ya ada lah, kan kamu sipit sekali. Turunan papa. Oh, papa. Saya Jawa dan calon Jawa Tulen. Oh, oke, baiklah. Jawa dan calon Jawa Tulen. Iya. Kamu ada maksudnya karena oh iya karena aku ada itunya kali, ada Cinanya kah? Jadi kayak mungkin karena ada Cinanya jadi aku yang kayak enggak sih, enggak ada. Emang apa ya? Apalagi kan dulu kan waktu kecil kan kayak nengok gambarnya tuh kayak Apa gambarnya? kayak apa sih, kayak aduh ikonnya dari bintang-bintang kan kayak asik-asik gitu kan. Terus kayak pasti itu kayak yang sosial media tawarin itu pasti kayak seru gitu loh. Kayak yang mereka tahu itu nggak cuma berita-berita sekedar berita, kan kayak ada hal serunya. Jadi kayak seneng banget gitu. Oh gitu. ngikutinnya. Oh, oke. Kalau Reno? Kalau aku Tadi aku juga tadi aku nanya apa ya? Enggak. Maksudnya kamu kalau nggak cocok. Nggak cocok. Yuk, karena aku juga nggak terlalu ngikutin kayak Debo, jadi ya udah nggak apa-apa. Fine aja, nggak ngaruh juga sama itu. Maksudnya kalau benar juga ya, Ya, mungkin. oke, cuma gitu doang. Nggak kayak Debo kan. Kayaknya overdosis Debo. Untung kamu Sejak kecil. Mungkin ya. Oh, terus akhirnya kalau Debo setelah kapan nih? Itu berapa lama tuh maksudnya yang kayak Lama banget. Dari apa ya, SD tuh udah ngerti kan musical. Terus dari SMP tuh parah-parahnya, kayak SMA apalagi gitu kan. Terus baru bener-bener ngerti tuh waktu udah masuk sekolah kitab. Itu baru kayak masuk ke sini? iya, kayak dijelasin gitu kan, kayak dari pelajaran-pelajaran. Benernya udah ngerti sih Kak kalau misalnya itu dosa, apalagi kan kayak papa sendiri yang kayak khotbah papa sendiri yang kayak cerita gini-gini, tapi anaknya tetap ngelakuin aja gitu, kayak seru aja sih gitu. Papanya bilang kayak, kamu tuh jangan percaya sama kayak gini, kayak gitu, ngapain sih kamu gitu. Kadang kan pernah keciduk gitu kan, kayak lagi Keciduk, main HP, keciduk main HP, terus kayak lihat kayak gitu, terus aku buat story. Terus aku lupa, nggak aku sembunyiin dari papaku. Oh ya ampun, bagus. Dilihat lah, terus kayak
sama papa dikhotbahin, terus kayak ya udah cuman khotbah lalu aja sih, terus kayak ya udah besoknya lebih hati-hati, disembunyiin. Bagus, tapi jalan terus ya. Jalan terus. Oke, Lucu bagus. ya Debo ya, keciduk nonton apa, zodiak Iya, ya. zodiak. Ciduk mencuri kayak apa. Nonton zodiak keciduknya. Berarti setelah masuk sini yang itu benar-benar langsung kayak ya udahlah. Bener-bener langsung Enggak kayak ya? apa sih, tapi satu sisi kadang kayak masih mikir kayak tapi nggak relate sama aku gitu, kayak kelebihan kelemahan kayak itu loh aku gitu, tapi kalau misalnya mau dicari yang salahnya tuh dari mana, dari Alkitabnya kayak gitu, tapi setelah kayak penjelasan dari dosen-dosen kayak tanya juga tanya ke dosen kayak oh ternyata salah di sini sih, tapi kayak kadang tuh kayak benernya kemarin Sabtu ya waktu pegang HP weekend itu kayak masih sempet sih kan keluar kan di explore keluar di explore terus sempet kayak kebuka gitu kan kayak aduh gabut pertama nggak mau buka ngapain juga buka gitu tapi udah Serius? buka aja. Terus kayak aku buka aja gitu kan terus kayak aku lagi cek bintang aku nih Gemini kayak gitu oh tapi kayak udah selesai terus tibanya waktu kemarin dibilang kayak hah Tuhan kayak ketampar. Oh gitu. Iya, terus Astaga. aku mau bicara tentang ini tapi aku sendiri kemarin tuh masih Masih kayak sempet inget-inget. ngebuka gitu. Wow. Oke. Kalau Reno maksudnya ya dulu udah tahu, sekedar tahu itu aja pas SD umur 8 tahun. Iya. Atau kayak Ya udah sampai ya SD kan terus kan sampai SMP juga kan. Cuma sekedar tahu doang, nggak seru sih memang kayak ya apa kalau itu. atau emang cowok gitu nggak Ya, sih? mungkin yang kalau Iya cowok sih. itu apa ya? Kebanyakan teman-teman cowokku juga nggak ada yang begitu kayak Kayak, Debo banget gitu kan. Aneh banget. Bayangin coba Debo kalau nggak bertobat. Dia cari jodoh kan. Ini ada cowok nih yang udah mapan, ganteng, baik. Wah, udah semuanya lah. Cuman bintang kamu apa? Bintang kamu apa? Virgo, nggak cocok. Terus batal nikah kan nggak lucu kan. Iya. Gimana? Untung kamu bertobat Debo. Iya, untuk kan bertobat. Iya. gitu kan. Kok emosi sih, santai. Tenang, ya, tenang. Jangan ngegas. Aku malah ikut kaget-kaget Iya. tadi. Ya. Oh gitu. Iya, aku mau tanya. Sebenarnya zodiak ada berapa sih? 12. Aku wait, aku udah tahu sebenarnya, cuman ya biar ada bahan aja Oh, ya. Oke, ada berapa? 12. Sebutin Zodiak dong. ada 12. Iya, udah kayak permainan sepak bola. Iya, kayak main bola kan. Sepak bola Sepak bola kan 11. Makanya Satu satunya cadangan. Oke, Pernah baiklah nonton ya. bola. Ya, dimasukin aja. Oke, yang Oke. pertama adalah Virgo. Ini urut gak sih? enggak juga Nggak usah, sih. nggak Aku nggak tahu juga kalau urut. Gemini, Cancer. Aries, Aquarius. Libra, Wih, hafal dong. Pisces, Kamu lanjutin gitu loh, Cek. Selang-seling. Taurus. Sagittarius. Kampas rem. Gak tahu aku. Apa lagi ya tadi? Apa sih? Enggak, tadi itu kita urutin loh Oke, biar oke, dihitung urutin aja lah ya. Aries, Taurus, Leo, Virgo, Gemini. Gemini, Libra. Sagittarius. Sagittarius, Cancer. Cancer. Leo. Udah. Udah. Leo Tagalung. Loh, kakak kelas kamu. Jangan. Aquarius sudah kayak. Udah belum. Iya, pokoknya ada 12 lah ya. 12. Ada 12. Iya, aku juga udah tahu sih, cuman tadi kayak ya biar ada bahan aja ya. Nah, kalian nggak percaya? Kalau sekarang puji Tuhan enggak. Sekarang puji Tuhan udah enggak. Udah bertobat. Udah bertobat. Iya, aku juga enggak. Aku percaya sama Tuhan Yesus pastinya ya. Nah, emangnya kenapa nggak boleh gitu? Emang boleh nggak sih menurut kalian kayak percaya itu? Kalau aku sih ya emang nggak boleh lah Kak. Kenapa? Di Alkitab. Salahnya di mana? Jadi gini. Enggak. Oke. Kan percaya dengan horoskop, percaya dengan bintang itu kan sama dengan percaya dengan ramalan, petenung. Di Alkitab itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa kita tidak boleh percaya dengan ramalan atau petenung-petenung gitu karena ya Lo kan yang petenung itu dukun. iya tapi kan kita percaya dukun kan pekerjaannya meramal sama dengan horoskop. Enggak, dukun santet. Wah, Sama ya, ada dukun sama. multifungsi, Multifungsi. Oke. satu gender. Jadi gini, di Kejadian 1 ayat 27 asik. Sedap. Woi. Kejadian 1 ayat 27 kan Tuhan bilang kalau misalkan kita itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah gitu kan. Udah enak nih serupa dengan Allah nih, segambar dengan Allah nih. Kita nih representasinya Allah nih.
Nah, karena manusia ini jatuh dalam dosa. Asik. Jatuh Kita dalam belajar dosa. ya sekarang guys. Iya. Terus ya gimana? Karena manusia jatuh dalam dosa, natur keberdosaan manusia. Jadi manusia itu cenderung bodoh gitu nggak sih? Ya ampun. Iya. Oh gitu. Selama manusia masih terkekang dalam dosa, dalam natur keberdosaan itu, manusia jadi bodoh gitu. Karena apa? Karena kita ini udah serupa sama Tuhan, tapi kita malah percaya sama percaya sama kayak horoskop, percaya bintang itu kan kayak hewan. Jadi kayak kamu tuh Apanya yang kayak hewan? Gak ada yang kayak hewan. Bintang itu hewan semua, Enggak. Bintangku buktinya manusia loh, dia Apa? kembar. Tapi sifatnya kayak hewan. Enggak. Enggak ya? Aku kepiting sih kalau aku. Kepiting tuh hewan. Iya tahu. Kecuali kalau dimasak. Kecuali Kalau dimasak kan. kalau dimasak ya. Di saus asam. Asam manis Iya, gitu. itu kan ya enak banget. Ini kita bahas apa sih? Terus lanjut Ya, khotbahnya. Jadi ya Kak, khotbah. Ya itulah karena selama kita masih belum lahir baru kan kayak Debo tadi. Debo tadi kan selama belum masuk di sekolah teologi ya, sekolah Alkitab kan dia masih berputar terus di horoskop, di perbintangan gitu. Jadi jatuhnya malah percaya sama itu gitu Kak. Tapi setelah Debo lahir baru, setelah Debo masuk sekolah Alkitab, Debo kan sadar dibukakan juga sama Tuhan kan mana yang benar, mana yang salah. Oh, Itulah. kamu kayak kenal banget sama Debu. Iya, karena kami tuh Chemistry kami tuh chemistry dapet tuh banget gitu. gini. Oh gitu. Oke. Chemistry apanya? Rabustri. Siapa lagi? Enggak, aku tadi tuh mau ngejokes kemis kan Kamis. Oh, Rabustri. Labustri, Selastrai, Senindri. Oh gitu. Jadi salah. Salah. Nggak boleh percaya. Gak boleh percaya. Gak boleh lah, jelas gak boleh. Alkitab gak boleh. Karena hanya karena itu lambangnya lambang apa sih karena- ikonnya binatang. Dia memang Alkitab sudah menjelaskan, sudah memaparkan pada kita kalau misalkan percaya kepada ramalan tuh itu kekejian bagi Allah gitu kan. Sudah. Tuhan Yesus, hambamu. Ya itu kan kekejian pada Allah gitu kan. Oh, Oke, baiklah. Itulah. Oke. Sekarang Debo. Kalau aku sih mungkin lebih kalau sekarang sih lebih ngambilnya lebih ke kehidupan praktisnya. Emang sih di Alkitab kan kita nggak boleh percaya sama kayak roh-roh apa sih orang-orang yang peramal kayak gitu-gitu kan, roh-roh tenung dan sebagainya gitu. Jadi kalau aku sih lebih kayak kita tuh diciptain sendiri sama Allah gitu. Kalau misalnya kita ngandelin hidup sama ramalan zodiak kan pasti kan kayak rasanya kayak kita tuh bergantung sama zodiak gitu. Dikit-dikit hari ini pagi nih misalnya kalau pegang HP kayak dikit-dikit kita bukanya zodiak. Berarti kan seakan-akan kayak hidup kita hari ini tuh tergantung sama zodiak. Kayak sama ramalan itu. Mungkin hari ini di ramalan itu dikatakan kalau hari ini Gemini akan mengalami berbagai masalah kayak gitu. Terus dalam hubungan asmara akan kandas. Terus mungkin persahabatan juga ada pertengkaran. Jadi kayak seakan-akan kayak kita mengimani itu gitu. Padahal Allah sendiri yang menciptakan kita, kenapa kita meragukan Tuhan yang memiliki kita gitu. Kenapa kita nggak serahin hidup kita itu sama Tuhan? Kenapa kita nggak serahin hari ini kayak kita bangun pagi, kita berdoa, ucap syukur saya serahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Jadi ya hidup kita itu dipimpin sama Tuhan gitu. Jadi nggak berdasarkan apa kata ramalan zodiak, tapi emang hidup kita itu sesuai dengan apa kata Tuhan kayak gitu, bukan apa kata zodiak. Kalau aku sih lebih ke kehidupan praktisnya aja sih Kak. Debo, nikah yuk. Ya, aku terpesona aja. Terus Untuk apa aku di sini? Aduh, gimana ya? Aku terpesona sama kalian dua. Kalian kayak pinter banget gitu loh. Padahal enggak. Tapi jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu salah. Karena ya ngapain kita ngandelin ramalan manusia? kita ini anak Tuhan gitu Iya, loh. benar. Iya, betul. Kita punya Bapak yang tahu semuanya, ngapain gitu kita. Lagian kan yang bikin ramalan juga manusia kan. Ciptaan juga. Ciptaan juga gitu. Dan manusia itu terbatas kayak gitu. Iya, bener bisa salah. Yang nggak terbatas itu paketnya Telkomsel. Unlimited ya. Bagus. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita cuman sekedar kayak aku tahu, aku jarang bukan ya dulu waktu masih kuliah gitu, ya baca-baca gitu kan tentang ramalan gitu. Oh, hari ini gini gitu. Terus kalau misalnya dulu baca majalah aku ya nggak kayak mereka berdua yang milenial abis ya, TV dan Instagram aku dulu belum ada. Jadi lihatnya di majalah gitu kan. Terus kalau misalnya dulu tuh lihat di majalah udah lewat gitu aja gitu. Terus kalau misalnya nih kita sekedar
tahu aja misalnya kayak aku tahu bintangku Cancer karena aku ulang tahun tanggal segini sampai tanggal segini. Emang itu salah? Debo. Mungkin nggak sih kalau cuman buat just for fun aja sih kayak buat seneng-seneng aja. Tapi kok misalnya kayak bener-bener kayak aku yang lama bener-bener kayak kebergantungan sama zodiak sama ramalan itu yang salah. Soalnya kayak ya kita anak Tuhan, ngapain kita berdasarkan ramalan-ramalan kayak gitu. Halo Reno? Ya sama sih kan. Ya nggak apa-apa kalau cuma tahu doang nggak masalah sih. Asalkan jangan mengimani, jangan percaya gitu. Saya yakin pendeta-pendeta besar juga tahu. Iya nggak boleh. Bintangnya. Cuma tahu kan tahu. Bintangnya, iya, Tahu bener. gitu kan. Iya. Karena nonton di TV mungkin dulu waktu kecil. Iya kayak kamu mungkin Korban ya. televisi. Satu tontonan kita ya. Iya. Kalau sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan cari tahu kali ya. Atau iya. kita boleh cari tahu, tapi yang penting kan nggak boleh percaya. Atau misalnya kayak aku cuma iseng aja kok. Atau gimana? Pasti Debo dulu juga awalnya juga gitu. Isengnya tapi iseng-iseng lebih pengen tahu tuh kayak relate banget terus kayak aduh kayaknya emang bener deh kayak Iya. gitu. Tapi emang relate masalahnya kayak ini loh aku gitu. Iya. Kayaknya kalian harus untuk teman-teman juga yang ada di rumah kayaknya lebih mencari tahu doktrin Alkitab mungkin atau Silakan atau masuk. Atau langsung kebenaran. masuk ke sini aja. Masuk aja ke Masuk ke tiga aja itu di Indonesia buka pendaftaran. buka pendaftaran untuk mahasiswa baru promosi. tahun ajaran. Oke. Nah, lagian ya, kayaknya aku pikir kalau misalnya kita ngerasa itu benar atau enggak, itu kayak cuman sugesti aja nggak sih? Kayak Iya. bukan kayak emang itu kejadian sama kita. Ya ada lah. Dan aku pikir kayaknya kalau misalnya kayak ramalan-ramalan itu, ramalan apa lamaran tadi aku barusan ngomong? Ramalan-ramalan itu tuh hanya kayaknya yang baik-baik nggak sih atau? Iya. Kayaknya yang baik-baik. Tapi emang itu sugesti kita karena kita pengen tahu nih kita gimana hari ini biasanya, terus kita lihat horoskop terus kayak sugesti kayaknya bener nih gitu. Itu cuma sugesti aja dan itu nggak benar. Apalagi kalau misalnya kita sampai percaya itu salah sekali ya teman-teman, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu nih ya, udah tahu kamu bintangmu apa, tapi ya udah sekedar tahu gitu kan, nggak bisa kita tiba-tiba langsung aku lupa bintangku apa besok gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau udah tahu ya udah, tapi juga untuk kamu yang belum tahu jangan cari tahu. Oke, ya setuju nggak? Setuju. Nah kita bakal lebih lanjut nih ngomongin ini ya tentang perzodiakan dan perbintangan dan penghoroskopan atau ya oke, itulah ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Yang aku mau ngajak narasumber, aku mau ngajak Reno dan juga Debo untuk menikmati cemilan yang ada di depan kami. So untuk kamu yang di rumah, yang lagi nonton, kita ngemil dulu yuk. Oke deh teman-teman, balik lagi nih barengan sama Iren, sama Reno, sama Debo di sini di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Dan untuk kamu yang barusan gabung, sedap ya. Untuk kamu yang barusan nonton nih, aku ngucapin selamat nonton. Halah. Selamat bergabung ya, selamat bergabung. Kita lagi ngomongin tentang zodiak, tentang bintang, tentang horoskop gitu. Dan boleh apa enggak sebenarnya untuk kita anak-anak muda Kristen ya. Nah, lanjut aku mau nanya nih sama kedua narasumber aku. Sebenarnya kalau misalnya itu salah kan, kalian tadi bilang itu nggak boleh, itu salah. Zodiak, bintang, aduh ini kok annoying banget sih lalat. Oke, lalat ini loh, aduh masa mesti pasang lilin kan ya, oke, anyway lanjut ya. Kalau kalian tadi kan bilang salah, itu nggak boleh dipercayai, zodiak, bintang itu nggak boleh. Nah terus kenapa kalau misalnya itu salah, tapi kenapa ada ilmunya, kenapa dipelajarin gitu? Emang Debo, saya salah. Ya monggo aku emosi sih. Debo duluan monggo. Ya mungkin karena apa ya, aku jadi bingung jawabnya. Mungkin karena apa ya, itu menarik gitu loh, dan banyak orang mungkin mereka tuh ngerti firman tapi cuma sekedar kayak cuman tahu aja, tapi mereka nggak memahami. Jadi kayak buat mereka kayak buat ada ilmu itu pun mau ada apa sih, bahkan di universitas tuh ada kayak tentang belajar khusus tentang hal itu. Dan teman-temanku juga ada yang ikut, apa ya, maksudnya yang ikut jurusan itu. Dan ketika kayak aku memberitakan kayak yang benar tuh kayak gini loh, terus mereka kayak mengelak. Terus kalau emang nggak boleh kenapa ada gitu kan? Kenapa harus diadain kayak gitu? Bahkan pun juga nggak cuman banyak orang Kristen di dalamnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin karena ya keterbatasan manusia lah untuk memahami itu, dan bagi mereka kayak selama itu masuk di logika, selama itu masuk di akal dan relate, kayak mereka masuk ini loh. Tapi ini benernya Alkitab bilang nggak boleh, tapi secara logika kayak ini loh masuk. Kayak apa ya? Ilmunya tuh kayak
ya udah nyata aja. Jadi kenapa enggak gitu? Mungkin ya emang karena manusia itu terbatas gitu, dan mungkin kalau kita cuman mikir cuman pakai apa ya, keterbatasan manusia itu cuman pakai apa ya, otak pendeknya manusia lah kayak. Jadi kayak ya kenapa enggak gitu. Oke. Kalau menurut Reno? Ya kalau dari aku sih, kalau perbintangan tuh sebenarnya udah dari zaman Babilonia udah dipelajari nggak sih? Udah dipelajari kan perbintangan Iya. itu. Makanya di firman Tuhan ada, baca Alkitab kan ya? Baca. Baca kok. Yang orang Majus itu kan juga belajar tentang perbintangan. Kalau memang dipelajari, ya nggak masalah juga sih. Tapi Bang untuk bilang ini. salah, berarti salah dong. Oke, emang enggak sih di jurusan itu meramal juga nggak sih? Enggak kan? Iya. Kalau cuma mempelajari bintang, gugus bintang, terus habis itu rasi bintang, ya nggak masalah kalau menurutku. Tapi kalau memang ada nggak sih universitas jurusan meramal kan enggak kan? Nggak mungkin juga kan di... Kenapa nggak mungkin? Bisa aja ada. Kayak Bisa apa sih aja. pembelajaran spesifiknya gitu loh. Kayak ngeliat dari apa sih, kayak rasi-rasi bintang, terus dilihat ke hari ini, oh kayak gini berarti kayak gini gitu. Kan Oke, untuk teman-teman yang kuliah jurusan apa, astrologi apa sih? Jurusan apa sih? Ya itulah ya. Ya bisa komen di bawah. Apakah benar jurusan Anda juga belajar meramal? Tapi yang salah adalah kalau misalnya Ya meramalnya. Kalau misalkan mempelajari rasi bintang ya nggak apa-apa kan. nggak apa-apa. Juga bintang, matahari, bulan itu kan juga benda-benda lain. Iya. Ya benar sih. Iya. Itu sih. Iya sih, kalau aku nganggapnya nggak salah ya kalau misalnya emang pelajari. Kalau misalnya dari yang tadi Reno bilang ya tentang orang Majus itu memang kalau zaman dulu itu kan memang untuk dijadikan alat Kompas gitu. Alat kompas. Penunjuk arah. Alat kompas. Arah. Iya, jadi penunjuk arah. Jadi ya itu bintang sebagai penunjuk arah gitu. Kalau zaman dulu, zaman sekarang mungkin dipelajarin untuk kayak peristiwa-peristiwa langit lah ya. Aku kayaknya mikirnya gitu. Kalau misalnya matahari posisinya di sini, nah, itu nanti akan terjadi apa-apa kayak gitu. Kalau itu sih menurutku masih wajar lah ya. Cuman kalau misalnya udah sampai ke yang yaitu meramal hari ini, yang bintangnya ini akan begini, itu kayaknya udah salah sih, udah salah banget ya. Nah, oke. Nah kalau pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak sih nih, aku sempet kayak pas lagi nyiapin materi ini, bahan ini, terus aku yang kayak sempet kepikiran, mungkin nggak sih Tuhan bicara lewat horoskop? Debo? nggak mungkin. Why? Nggak mungkin karena apa ya? Nggak mungkin aja sih Kak, kayak apa ya? Nggak tahu, pokoknya nggak mungkin. Iya. Pokoknya oke. nggak mungkinnya tuh lebih karena apa ya? Nggak apa ya? Pemikiran manusia sama pemikiran Tuhan tuh nggak bisa disamain gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya nih, kadang sih emang bener sih kayak tadi kata Kak Iren awal, kayak kadang tuh emang relate gitu. Kayak misalnya nih, kita lagi memang ada masalah gitu. Terus kita ngerasa kayak Tuhan kok aku dapat masalah nih. Terus ternyata kita lihat di horoskop ternyata oh bener. Kayak hari ini kamu akan mengalami berbagai masalah kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak apa ya, karena horoskop itu kita mengalami masalah. Terus juga mungkin misalnya kita lagi deket nih sama si doi, tapi ternyata Tuhan bilang Kak itu bukan dia gitu. Tapi ternyata di horoskop juga bilang kamu nggak cocok kayak gitu. Tapi ya kita sebagai orang percaya ya karena kita beriman kepada Tuhan pastinya kita harus percaya sama Tuhan dong, nggak percaya sama ramalannya. Sedangkan itu juga hasil pemikiran manusia. Bisa aja orang yang ngebuat itu juga lagi patah hati kan. Jadi kayak dia ngerasa kayak bukan jodoh, jadi aku buat aja lah kayak gini. Jadi kan kayak apa ya, nggak mungkin lah pemikiran Tuhan sama pemikiran manusia itu sama. Jadi kayak kalau selama kita sebagai orang percaya, kita percaya sama Tuhan, iman kita sama Tuhan, ya kenapa kita harus kayak apa ya, Mastiin lewat ramalan-ramalan itu gitu. Emang kayak apa, jawaban doa kita sama Tuhan itu nggak cukup. Kalau misalnya kita doa sama Tuhan kita ngerasa masih belum puas, kan masih perlu dipertanyakan hubungan relasi kita sama Tuhan kayak gimana. Yes, betul. Wow, Debu terima kasih ya. Sampai di sini perjumpaan. Belum ditanya. Iya. Gimana? Kalau menurut Reno, Ya. mungkin nggak? Kalau bicara mungkin nggak mungkin, kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan lah ya. Iya. Cuman kalau misalkan kita mencari tahu kehendak Tuhan melalui horoskop gitu kan ya. Sakit nih orang nih kan. Kenapa nggak tanya langsung sama Tuhan kan? Kenapa harus lihat-lihat
timeline yang isinya hari ini kamu akan bertemu dengan pasanganmu. Padahal kan yang baca masih 8 tahun. Iya benar gak sih? Harusnya kalau misalkan memang ada pergumulan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain gitu kan, yang menggelisahkan hati, tanya aja sama Tuhan. Kalau buat cewek-cewek tanya aja sama aku juga bisa. Bye-bye. Oke ya, jadi nggak mungkin ya Tuhan bicara, maksudnya nggak, ya Iya, emang. nggak mungkin lah, nggak mungkin. gitu. Dan lagian kan Tuhan juga kasih firman Tuhan Iya, ya, kasih dan ya harusnya kita kalau misalnya mau tanya apa segala macam bingung ya Baca Alkitab. baca Alkitab, baca firman Tuhan gitu, Merenungkan. Lebih peka sama suara Tuhan. yes ya gitu. Kita kadang tuh suka bilang kan, kita harus peka sama suara Roh Kudus di dalam hati, tapi kadang pikiran kita sendiri yang nuntun kita gitu kan. Betul. Jadi yaitu gimana caranya ya harus rajin baca Alkitab, terus juga rajin berdoa, tanya Tuhan itu ya. Kayak aku diberkati banget sama salah satu tokoh dalam Alkitab, Daud ya. Daud itu selalu dia mau melangkah melakukan apapun tugasnya dia itu selalu di Alkitab tuh pasti kayak Daud bertanya kepada Tuhan gitu. Dan ya langkah baiknya ya walaupun itu kan itu zaman dulu Kairen kayak apaan sih jadul banget. No, Alkitab sampai sekarang tuh relevan gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga mesti langsung tanya ke yang empunya hidup kita aja gitu kan ya, langsung tanya ke Tuhan Yesus aja gitu. Aduh, ya benar-benar. Dan aku bacain satu ayat nih, teman-teman ya. No. Sebelum aku bacain satu ayat itu, aku mau ke pertanyaan terakhir nih ya untuk kedua narasumber aku. Pertanyaannya kayak gini. Kita sebagai anak-anak muda Kristen yang udah istilahnya udah tahu Alkitab ya, udah baca Alkitab gitu. Kita ketika melihat zodiak, horoskop, bintang kita dan segala macam, kita hanya tidak boleh percaya saja atau kita ya boleh tahu, kita boleh tahu, pertanyaannya gini, kita hanya tidak boleh percaya saja atau kita sama sekali misalnya ketika ada orang tanya ke kita langsung yang kayak nggak tahu, nggak percaya, kayak benar-benar langsung kayak cut banget, aku nggak tahu bintangku apa, walaupun sebenarnya aku tahu. Misalnya ketika ditanya orang kita langsung aku nggak tahu, aku nggak ngurusin itu. Kita harus sampai se-ekstrim itu kah? Atau kita hanya nggak boleh, yaudah yang penting kamu nggak percaya gitu. Kalau buat kalian yang udah tahu sih, yang kalau misalkan sekedar tahu, terus kita kan sudah tahu firman Tuhan kan nggak boleh, ya nggak apa-apa kalau misalkan ditanya zodiakmu. Kalau menurutku ya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau menurutku ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ditanya zodiakmu apa ya. Saya kayak tadi Kak Iren tanya zodiakku menurut yang tertulis di tanggal-tanggal itu ya zodiakku Aries. Ya udah cuma segitu aja. Tapi untuk teman-teman juga yang di sana yang belum mengetahui ya bersyukurlah. Tapi gak usah cari tahu juga karena semua itu berasal dari iseng-iseng. Debo tadi pasti juga dari iseng-iseng gitu. Dari iseng-iseng. Ya itu kayak gitu. Oke. Sama sih Kak, kalau aku sih lebih kayak kalau udah sekarang nih, apalagi kan dulu kan hitungannya kayak aku tuh pecandunya zodiak gitu kan. Jadi karena aku udah ngerti kebenaran firman Tuhan, kayak kalau buat aku sendiri dan mungkin buat teman-teman yang juga pernah berada di posisiku dan sekarang juga kalian ngerti kalau itu salah. Kayak buat aku sendiri sih kalau misalnya ada yang tanya bintang kamu apa, zodiak kamu apa, aku tetap jawab zodiak aku Gemini gitu. Kayak tapi kalau misalnya mereka bilang kamu hari ini lagi gini loh, kan di grup-grup kan ngasih. Terus aku bilang kayak oh iya, cuman kayak sekedarnya cuman iya aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk percaya kembali atau gimana tuh enggak, karena ya apa ya, kalau misalnya aku mau cari tahu lagi karena aku tahu batasanku di mana, kadang kan ya iseng-iseng keterusan gitu, daripada bener jatuh ke dalam dosa mending dihindari kayak misalnya coba kamu buka ini, kadang kan ada yang nge-DM gitu kan, kayak dikirim-kirim gitu kan teman-teman. Tapi ya udah cuma sekedar ini kayak udah kelihatan kan pasti kayak tentang perbintangan, kayak ya udahlah biarin aja daripada kita bener-bener buka dan akhirnya bener-bener masuk makin terjerumus mending kalau buat aku sih yang dan buat kita semua lah yang pernah berada di posisiku kayak mending aku bener-bener hindarin karena kita sendiri yang tahu kelemahan kita kayak gitu. Jadi sebelum kita bener-bener jatuh dalam dosa dan akhirnya kayak iblis pakai alat itu lagi buat kayak ngingetin kita ke masa lalu, jadi ya aku sih lebih baik menghindar. Iya benar. Iya aku setuju yang disampaikan sama Debo sama Reno juga bahwa ya kalau tahu ya udah gitu, nggak bisa juga misalnya kayak aku udah tahu bintang aku ini terus tiba-tiba besok aku ditanya aku nggak tahu gitu kan, nggak mungkin gitu. Maksudnya nggak, kita bohong juga kan itu udah dosa juga kan. Kalau misalnya kamu udah tahu
ya udah that's it, stop sampai situ ya, nggak usah kamu harus lebih lanjut lagi mau cari tahu aku hari ini bagaimana dan segala macam, nggak boleh percaya ya, karena yang bikin itu pun juga manusia gitu, dan manusia terbatas gitu, ngapain kita istilahnya menaruh harapan kepada manusia yang terbatas gitu ya. Ada satu quote, aku lupa tapi quote-nya apa ya, pokoknya kalau misalnya ketika kita menaruh harapan pada manusia, kecewa dan kecewa itu akan menjadi teman kita, ya gitulah pokoknya gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya of the day adalah sebagai anak-anak muda Kristen nih teman-teman yang percaya sama Tuhan Yesus, tidak boleh ya, ini di materi aku tulis pakai huruf besar ya, tidak boleh sama sekali percaya ya sama yang namanya zodiak, bintang, sio, horoskop, atau apalagi sebutannya. Ya udah, kayaknya udah ya, udah semua. Sio, horoskop, Udah. bintang. Udah. Sio. Ya, oke. Nggak boleh, tidak boleh sama sekali percaya sama yang namanya zodiak, bintang, sio, ramalan horoskop atau apapun itu. Ataupun juga mungkin kalau misalnya ada teman-teman kita nih terus tiba-tiba bilang kayak, oh iya itu karena kamu bintangnya ini sih makanya kamu begini gitu. Itu kita yang kayak, ya aku pikir kayaknya nggak usah langsung kayak istilahnya terlibat dalam perbincangan itu nggak sih? Ya. Langsung tengking aja. Langsung kayak darah Yesus. Gitu. Ya enggak juga sih, para diusir. Langsung kayak kamu ngapain? Iya, jadi menurut saya nggak usah lebih lanjut kayaknya kalau aku saranin kan gitu. Kalau bisa cari topik lain sih kayak, yaudah kayak apa sih? Makan bakso yuk gitu. Iya. Kayak langsung nggak usah dibahas gitu, Nggak usah kayak dibahas iya, gitu, atau cari yang lain langsung aja. Oh kalau nggak gitu kita langsung itu aja apa? Langsung bahas firman Tuhan aja. Iya langsung. Oh iya, gitu. Kita masuk ke Sudah firman kenal Tuhan kan Yesus ya. belum? Sedap, bener. Bisa langsung iya gitu. Wong gibah aja salah gitu kan, Ya. apalagi yang ke hal-hal yang udah jelas sangat ditentang oleh firman Tuhan seperti itu ya. Dan aku membaca ini dari Alkitab ya, salah satu ayat yang membahas tentang kenapa kita nggak boleh percaya sama itu ya. Jadi di dalam Ulangan 4 ayat 19 ya. Jadi di sini dibilang, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka gitu. Jadi jangan sama sekali percaya, apalagi sampai yang kayak menyembah gitu ya. Aduh itu salah banget gitu, karena itu juga ciptaan Tuhan gitu. Kayak ngapain gitu yang ciptain Tuhan, kita percaya sama ciptaannya gitu, percaya sama penciptanya dong gitu kan ya. Dan juga nih di dalam satu ayat firman Tuhan yang kayaknya kita semua pasti udah tahu, Yeremia 17 ayat 5. Di sini dibilang bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Waduh, nggak main-main ya, firman Tuhan bilang terkutuk loh. Kalau misalnya kita mengandalkan manusia ya, karena kan manusia juga tuh yang bikin segala macam tadi yang kita omongin kan, jadi terkutuk katanya, jadi nggak usah ya. Nah di dalam Yeremia 17 ayat 7 justru kontrasnya nih, kontranya sedap ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kayak ngapain kita ngandalin manusia gitu kan, ngandalin horoskop dan segala macam yang kita nggak tahu itu bener apa enggak gitu kan, yang orang lain juga, yang manusia juga yang buat gitu kan. Jadi mending kita mengandalkan Tuhan Yesus saja, percaya sama Tuhan Yesus saja. Caranya gimana? Yaitu sebagai anak-anak muda rajin baca Alkitab, rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, peka terhadap suara Roh Kudus, peka terhadap suara Tuhan Yesus, dijamin deh. Dijamin hidup kita tuh bakal aman aja gitu kan, bakal aman aja. Tapi aman di sini juga bukan berarti kayak bakal bahagia terus, no ya. Ada naik turun, ada kita kadang di atas, ada kadang di bawah, tapi dalam semuanya itu Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita. Yang Tuhan minta kita cuma ngandalin Dia gitu ya. Terima kasih untuk Reno dan juga Debo ya, sudah meluangkan waktunya ngobrol seru banget kita di hari ini, dan aku harap teman-teman yang nonton juga bisa diberkati ya. Dan ya bisa diberkati, dan ya aku harap bisa diberkati terus ya bisa diberkati gitu kan dengan pembahasan kita di hari ini ya. Aku boleh minta siapa ya untuk berdoa? Siapa ya? Kan calon, sih pemimpin. Oh Reno aja, soalnya laki-laki sendiri. Laki-laki sendiri. ya Oke ya, minta Reno berdoa untuk menutup pembicaraan kita. Oke, mari kita dalam doa.
Terima kasih Bapak, kami telah membahas tentang zodiak Tuhan. Kami telah dibukakan Tuhan, kami tahu bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik, hal yang Kau larang, hal yang buruk bagi kami Tuhan. Engkau telah membukakan mata kami, Kau telah membukakan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat terus hidup di dalam-Mu, tetap terus mengandalkan-Mu Tuhan di dalam segala perkara dalam hidup kami. Dan kami dapat Kau jauhkan juga dari hal-hal kekejian di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke deh teman-teman, terima kasih juga yang sudah mengikuti Cemilan dari awal banget sampai di penghujungnya di menit ini. Dan tetap ya teman-teman, ini sekarang udah masuk bulan Oktober gitu. Aku kayaknya penasaran, Oktober mungkin tulisannya bukan BER gitu, kayak BRRRRR. Ngerti gak sih? Kok gitu? Karena dingin. Iya, makanya aku pakai sweater. November gitu deh. Ini harusnya alay banget sih. Iya oke. Jadi memang udah dingin ya di Kota Batu aja tuh yang kayak dari pagi tadi tuh yang mendung nggak habis-habis. Tapi nggak hujan juga. Iya. Mendung tanpa hutan. Oke, ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Kalau sedia payung sebelum hujan ya, walaupun nggak tahu hujannya kapan ya, tapi siapin payung, pakai jaket yang hangat supaya jangan sampai sakit karena pandemi juga masih belum berakhir ya teman-teman ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, memberlakukan 6M. Memakai masker, mencuci tangan. Duh, saya talah. Oh iya. Sorry dulu. Oke deh teman-teman, tetap belepotan ya. Tetap ya memberlakukan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 6M. Memakai masker, Menjaga jarak. Mencuci tangan. Oke deh teman-teman, tetap ya memberlakukan protokol kesehatan karena ini pandemi juga belum berakhir ya. Terus musimnya juga sudah beralih ke yang dingin-dingin ini ya, udah ber. Apaan sih aku? Aduh, alay. Ya oke, tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, Menjaga jarak. Mencuci tangan. menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas. Menerima vaksinasi. yes, aduh ya seperti biasa ya 6M gitu. Emang biasa agak lama emang kalau misalnya. Aduh ya oke, anyway tetap ya memberlakukan protokol kesehatan teman-teman, dan aku harap teman-teman bisa sehat selalu dan bisa diberkati lah lewat pembahasan cemilan di hari ini lagi. Oke deh kalau gitu aku Iren. Apa? Pamitan dulu. Oh iya. Aku Iren terus sapa-sapa gitu Oke, sebutin oke, namanya. oke. Ulang ya. Iya, oke. Nggak apa-apa, Oke. langsung aja Langsung kamera aja. yang atas ya. Oke ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu aku Iren. Aku Dep. Kita memang jodoh deh, Bu. Maunya siram loh ini. Berani, berani. Enggak, kalau gitu aku Iren. Aku Debo. Aku Reno. Kita pamitan dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you all. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.